Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada bab 2, yaitu tentang vektor. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah dengar tentang vektor atau belum? Kalau belum, kita simak penjelasan dari apa itu vektor atau apa yang dikatakan atau pengertian vektor itu apa. Nih, vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi, apa itu vektor? Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kalau misalkan besaran yang mempunyai nilai besar aja, tidak mempunyai arah, itu namanya adalah itu skalar. Bukan skalar ya. Oke, penerapan vektor ini biasanya kita gunakan pada materi-materi fisika. Misalkan untuk menghitung gaya, kemudian untuk menghitung percepatan dan pergeseran. Kalau dalam dunia penerbangan, besaran vektor ini adalah yang selalu digunakan di dalam dunia penerbangan. Oke, kita tadi tahu bahwasanya vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Dalam matematikanya seperti apa vektor ini? Di dalam matematika, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah, arah dari titik pangkal menuju titik ujung. Sedangkan jarak dari titik pangkal ke titik ujung disebut dengan panjang vektor. Baik, di sini ada contohnya. Misalkan nih, vektor di sini kasih namanya A. Atau kita bahas dulu deh. Untuk menyatakan sebuah vektor biasanya digunakan notasi huruf kecil, tebal, atau bergaris atau bawah, bergaris atas atau bergaris bawah. Misalkan ini lambang vektor U kecil, yang huruf U kecil yang tebal, kemudian ada U, kemudian ini garis atas, atau ada juga U kemudian atasnya berbentuk seperti anak panah. Nah, ini adalah lambang-lambang untuk vektor. Kemudian apabila dituliskan dengan dua huruf, maka menggunakan huruf besar atau tanda anak panah di atasnya. Ini juga penulisan bentuk vektor. Kemudian tadi dalam matematika itu terdapat titik pangkal dan titik ujung. Kemudian jaraknya itu disebut dengan panjang vektor. Nah, yang di sini contohnya atau penggambarannya ini vektor A, kemudian titik pangkalnya adalah A dengan huruf kapital, kemudian titik ujungnya adalah B. Kemudian katanya sedangkan jarak dari titik pangkal ke titik ujung itu disebut dengan panjang vektor. Kalau kita lihat vektor A ini, maka jaraknya antara titik A dan titik B itu berapa? Kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Maka untuk jarak dari A ini adalah 4. Hitungnya dari 1, 2, 3, 4. Maka panjang dari vektor A ini adalah 4. Nah, simbol dari panjang vektor itu kita lambangkan dengan, kalau ini vektornya disebut A, berarti dengan tanda seperti mutlak ya. Berarti mutlak vektor A atau disebut juga panjang vektor A itu sama dengan ini. Kalau kalian misalkan menggunakan simbol huruf kapital berarti AB. Ini kan karena vektornya A dan B. Kemudian mutlak vektor mutlak AB
atau panjang vektor AB itu sama dengan 4. 4-nya tadi dari mana? Dari 1, 2, 3, 4. Kemudian ruang lingkup vektor. Vektor ini ada yang di dimensi 2, ada juga yang dimensi 3. Atau kalau di dimensi 2 disebut dengan R2, kemudian kalau di dimensi 3 disebut dengan R3. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah vektor di dalam ruang dimensi 2. Kemudian yang A, untuk menyatakan suatu vektor. Kalian bisa baca sendiri, perhatikan gambar ini, gambar 1. Misalkan vektor OA. Mana OA vektornya? Nih, O dan A. Digambarkan dalam koordinat kartesius dengan A pada pangkal. Nah, A ini adalah pangkal. Kemudian koordinatnya 0,0 dan A pada A1, A2, maka vektor A dapat dinyatakan sebagai berikut. Kalau menyatakan suatu vektor itu ada vektor baris, ada vektor kolom, kemudian ada vektor basis. Kalau dalam vektor basis itu vektor OA-nya atau vektor A-nya, di sini kan vektor A. Ini. Terserah kalian mau bilang ini vektor, namanya vektor OA atau vektor A. Itu kalau dalam vektor baris dinyatakan dengan A1, A2. Kemudian kalau vektor kolom itu jadi kolom kayak matriks A1, kemudian bawahnya A2. Kemudian kalau vektor basis itu dia dinyatakan dengan OA sama dengan vektor A sama dengan A1J, A1I plus A2J. Dengan I dan J masing-masing adalah vektor baris dari X dan Y. Jadi kesimpulannya adalah untuk menyatakan suatu vektor itu ada 3 macam, yaitu pertama itu adalah vektor baris dengan anggotanya A1, A2, dia vertikal. Kemudian vektor kolom, dia A1 kemudian A2, bentuknya seperti matriks tapi bentuknya horizontal. Kemudian yang ketiga ada vektor basis. Vektor basis itu kalau di sini A1 berarti A1I plus A2J. Kalau A1I, kalau A2J. Kemudian misalkan nih ada 2 vektor. Perhatikan nih gambar 2 ini. Ada 2 vektor, vektor OB dan OA. Kalau kita mau cari panjangnya, di sini OA, di sini sama O sama B. Kalau kita mau cari panjang vektor AB, berarti yang kita cari adalah panjang dari A sini sampai B. Atau kita bisa cari dengan cara kita kurangkan dari OB ini, kemudian dikurang dengan vektor OA, atau vektor B dikurang vektor A. Cara pengurangnya seperti apa? Ya kalau vektor B kan anggotanya B1, B2. Kalau vektor A anggotanya A1, A2. Nah, yang B1 dikurang dengan A1. Kemudian yang B2 dikurang dengan A2. Anggota pertama dikurang dengan anggota pertama yang di A juga. Anggota B yang kedua dikurang dengan anggota A yang kedua juga pada vektornya. Tidak boleh kebalik. Nah, untuk yang B ini kita membahas tentang besar dan panjang suatu vektor di dimensi 2. Kalau kita tadi
sudah pernah di awal tadi pernah membahas tentang panjang vektor. Yang awal tadi vektor A dan B itu panjangnya 4. Sekarang kalau kita menghitung panjang itu tadi kan satu vektor. Kalau ini 2 vektor, bagaimana caranya? Nih, kita langsung ke contohnya aja ya. Tentukan besar vektor A jika A sama dengan 3 dan min 4. Ingat, ini bentuk vektornya apa? Vektor baris atau vektor basis atau vektor kolom. Ya, apa ini bentuknya? Ini bentuknya adalah vektor apa ini? Ini adalah vektor kolom. Oke. Tentukan besar vektor A jika anggotanya 3 dan min 4 atau jika vektor A ini 3, min 4. Besar vektornya adalah rumusnya seperti ini. Panjang vektor atau besar vektor sama dengan akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat 9. Kemudian akar min 4. Min 4 kali min 4 16. Berarti 9 ditambah 16 akar 25 sama dengan 5. Jadi kita tahu bahwasanya panjang atau besar suatu vektor A ini adalah 5. Kemudian rumus umumnya seperti ini nih. Ini rumus umum dari panjang vektor atau besar vektor. Tapi biasanya ibu gunakan kalimat yang panjang vektor. Yang paling familiar adalah panjang vektor. Panjang vektornya adalah ini rumusnya. Panjang vektor A sama dengan akar A1 kuadrat plus A2 kuadrat. Kalau vektornya ada 2 kayak yang ini, berarti ya dikurang dulu. Panjang vektor AB sama dengan akar B1 dikurang A1 dikuadratkan, kemudian plus B2 dikurang A2 dikuadratkan. Nanti hasilnya yaitu panjang, didapat panjang AB. Kalau dia anggotanya cuman seperti ini, cuman satu vektor, dia pakai rumus yang atas ini, yang A1 plus A2. Kalau ada 2 vektor, berarti dikurang dulu. Yang anggota B1 dikurang anggota A1, kemudian dikuadratkan. Plus anggota B2 dikurang dengan anggota yang A2 dikuadratkan. Kemudian baru dijumlahkan, kemudian dicari akarnya. Yang C adalah kesamaan 2 vektor. Kita bisa baca 2 vektor dikatakan sama apabila kedua vektor itu memiliki besar dan arah yang sama. Jika vektor A dan vektor B adalah 2 vektor sama, maka A sama dengan B. Misalkan anggota A ini 3 dan 4. Berarti anggota B juga harus 3 dan 4. Atau misalkan nih, vektor A ini anggotanya 6 dan 3. Kemudian B-nya 3X dan 3. Supaya sama digimanain? Kan anggota A itu yang pertama 6. Sedangkan di anggota B itu 3X. 3X sama dengan 6. X-nya sama dengan 2. Supaya memenuhi kesamaan 2 vektor, berarti X-nya harus bernilai dengan 2. Gitu untuk kesamaan 2 vektor. Pokoknya setiap anggota A harus sama dengan anggota B. Posisinya pun harus sama. Kalau yang di atas 3, berarti kalau di anggota A satunya 3, berarti di anggota B satunya juga 3. Oke, sekarang vektor satuan. Vektor satuan dari vektor A adalah suatu vektor yang besarnya satu satuan arah
dengan vektor A. Jika vektor A sama dengan A1, A2, maka vektor satuan dari vektor A ditulis vektor E. Kemudian rumusnya seperti ini nih. Rumus dari vektor satuan. Vektor E atau vektor satuan sama dengan vektor A per panjang vektor A, atau kalau dijabarkan ini sama dengan 1 per akar A1 kuadrat plus A kuadrat A2 kuadrat dikali A1 dan A2. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh saja. Tentukan vektor satuan dari vektor P. Vektor P ini min 3 dan min 4. Jawabannya kita cari per partisi atau per satuan dulu, satu-satu dulu. Kita cari panjangnya ya, karena di sini panjang. Karena di sini vektornya P, berarti panjang vektor P sama dengan rumus panjang vektor. Ini nih, rumus panjang vektor. Tadi juga di atas sudah dibahas tentang rumus panjang vektor. Oke, min 3 kuadrat plus min 4 kuadrat. Hasilnya adalah akar 25. Berarti panjang vektor P ini adalah 5. Sehingga vektor satuannya kita masukkan rumusnya. Rumusnya tadi apa? Katanya vektor A. Vektor A tadi karena di sini vektornya P, berarti min 3 sama min 4. Nih, min 3 kemudian min 4. Kemudian kita tadi ketahui atau kita sudah cari panjang dari vektor P. Panjang vektor P ini adalah 5. Karena di sini 1 per panjang vektor P, berarti di sini 1 per 5. 1 per 5 dikali vektor P. Ngalikannya seperti apa? Min 3 dikali 1 dibagi 5. Nih, min 3 per 5. Min 3 dikali 1 kan min 3. Kemudian per 5. Kemudian sama satu-satu juga ngaliinnya. Min 4 dikali 1 per 5. Berarti min 4 per 5. Jadilah dihasilkan atau diketahui vektor satuan dari vektor P ini adalah min 3 per 5 dan min 4 per 5. Ingat, ini bentuknya vektor apa? Ini bentuknya vektor kolom. Nah, itu tadi penjelasan dari materi hari ini. Kemudian tugasnya adalah kalian rangkum kembali apa yang Ibu sampaikan ini dengan bahasa sesuai versi kalian sendiri, sesuai pemahaman kalian dalam memahami materi yang Ibu sampaikan. Jadi semacam rangkuman singkat pemahaman kalian tentang materi hari ini. Kemudian tugasnya ditulis di buku seperti biasa, nanti difoto kemudian dikumpulkan lewat Google Classroom. Oke, itu saja materi pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.